Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuzaim Biri, NPM 231506109. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas e-bisnis, mata kuliah e-bisnis, di mana di sini kami membuat sebuah website bernama Pesisir Connect. Jadi Pesisir Connect ini merupakan sebuah website penyedia jasa untuk terkhusus di bagian pesisir dari Lampung, di mana Lampung sendiri merupakan salah satu provinsi dengan bibir pantai terpanjang di Indonesia. Jadi di situ kami membuat sebuah layanan berbasis website, di mana di sini pelanggan atau user bisa menyewa berbagai perlengkapan, jasa, dan juga paket wisata. Yang pertama di sini kami sudah merancang BMC atau Business Model Canvas dari Pesisir Connect, di mana yang pertama di bagian key partnership di sini untuk website kami yaitu key partnershipnya yaitu penyedia jasa wisata lokal seperti homestay, perahu, snorkeling, dan lain-lain. Terus untuk payment gateway di sini kami menggunakan Mitrans, dan juga partner yang bisa digandeng adalah Pokdarwis atau yang peduli terhadap lingkungan dan wisata, dan juga tentunya Dinas Pariwisata Lampung. Kedua, untuk key activities di sini terdapat maintenance dan pengembangan platform berbasis web. Selanjutnya ada verifikasi dan kurasi vendor lokal yang baru. Terus ada pemasaran produk dan destinasi pariwisata. Selanjutnya untuk resource, di sini yang pertama tentunya adalah source code dari web. Terus ada database produk dan juga destinasi wisata yang ada di pesisir Lampung. Selanjutnya ada data vendor dan kemitraan lokal terverifikasi. Selanjutnya kita next ke value proposition, di mana yang pertama ada di bagian wisatawan, di mana di sini menyediakan sistem booking pariwisata pesisir, transaksi yang aman dengan Mitrans, dan juga peta interaktif. Selanjutnya untuk di bagian vendor terdapat dashboard penjualan transparan, laporan pendapatan, dan perluasan pasar digital. Selanjutnya untuk di bagian customer relationship, di mana di sini terdapat sistem ulasan dan rating transparan di website. Terus ada fitur untuk kirim invoice dan juga notifikasi email. Selanjutnya ada layanan customer dan support serta FAQ. Nah, untuk for channelsnya di sini tentunya ada website Pesisir Connect. Terus kami juga menyediakan optimasi dari search engine operation dan juga social share review. Yang ketiga ada tombol chat WhatsApp langsung untuk ke vendor. Untuk customer segment di sini yang pertama ada wisatawan mandiri, keluarga, dan rombongan. Selanjutnya ada pehobi wisata bahari seperti surfing, diver, dan snorkel. Yang ketiga ada vendor jasa wisata pesisir Lampung. Nah, selanjutnya untuk cost structure di sini untuk pembiayaannya yang pasti ada hosting dan pemeliharaan server hosting serta database. Terus ada biaya iklan digital dan pemasaran, dan juga ada fee dari administrasi transaksi payment gateway dari Mitrans. Selanjutnya ada revenue stream atau pemasukan yang bisa didapatkan, di mana di sini ada potongan komisi dari transaksi sukses vendor, di mana di sini untuk di website dapat disetting untuk berapa pemotongan komisi. Selanjutnya ada biaya layanan admin per transaksi serta ada fitur promosi berbayar yang akan mendapatkan komisi tentunya. Nah, di sini ada use case dari Pesisir Connect, di mana di sini ada wisatawan, admin, serta vendor, serta ada payment gateway-nya Mitrans.
Di sini wisatawan dapat melihat katalog produk, di mana dapat mencari produk dan juga ada filternya. Terus ada pemesanan, bisa melakukan pembayaran via Mitrans, dan juga bisa mendapatkan etiket. Wisatawan juga bisa menambahkan wishlist untuk paket-paket atau area serta jasa yang ingin disimpan. Terus wisatawan juga dapat melakukan review setelah melakukan pembelian atau pemesanan jasa. Tentunya dapat login untuk semua role yang ada. Untuk bagian admin, dia dapat melakukan verifikasi vendor, audit transaksi, yang dimana dapat ekspor laporan dan download invoice. Lalu bisa mengelola kategori, mengelola destinasi, dan berbagai hal lainnya. Nah, tadi juga ada vendor di mana tentunya vendor dapat mengelola produk yang mereka sediakan, di mana dapat mengedit dan juga mengupdate statusnya. Lalu vendor juga bisa mengelola pesanan dan juga melihat analisis di bagian dashboard serta request payout. Serta vendor juga dapat melakukan balasan pesan dari si wisatawan. Untuk payment gateway tentunya fokus ke bagian pembayaran. Nah, di sini ada sequence diagram. Yang pertama ada untuk bagian register, di mana mungkin saya tidak akan menjelaskan semua sequence karena di sini terdapat 19 sequence yang kami buat. Di sini saya contohkan ada di bagian register. Di sini yang pertama wisatawan akan membuka halaman, terus browsernya akan menampilkan untuk mengisi nama, email, dan password. Nah, lalu browser tentunya akan melanjutkan ke out controller, di mana dia yang tadinya harus menampilkan form registrasi, wisatawan mengisi, lalu setelah mengisi dia akan out controllernya akan mengecek validasi inputan. Kalau dia ditolak, redirect tentunya redirect ke bagian form lagi dan melakukan kegagalan. Kalau dia berhasil, dia akan masuk ke dashboard. Nah, selanjutnya di sini ada untuk bagian login. Yang tadi register, yang sekarang login. Di sini pengguna membuka bagian login, terus browsernya mengecek ke bagian controller, lalu akan menampilkan menu login, mengisi email dan password, masuk lagi untuk pengecekan ke out controller, mengecek dulu di database apakah ada. Kalau user ditemukan berarti masuk ke dashboard sesuai dengan role. Kalau tidak ditemukan, kembali dengan pesan error. Nah, di sini juga ada sequence untuk membuka katalog, di mana di katalog bisa mengetik atau nge-search. Di sini wisatawan masuk ke katalog dari browsernya ke home controller, lalu mengecek dulu di database sesuai dengan filter. Jika ada, dia akan menampilkan produk yang terfilter dan juga di rendering ke bagian browser. Dan selanjutnya di sini ada bagian sequence untuk klik produk katalog. Pertama, wisatawan akan ngeklik produk katalog, terus browsernya meminta data produk di produk controller, terus lanjut ke vendor setting controller, dia ngecek di database dulu. Database akan mengembalikan nilai dan merender tentunya ke browser. Nah, wisatawan bisa ngeklik toko vendor, dia akan secara otomatis dikembalikan atau dicek dulu ke database dan menampilkan semua
renderan dari toko vendor tersebut apa aja. Selanjutnya di sini ada beberapa sequence juga. Di sini untuk pesan sekarang. Selanjutnya ada pilih metode pembayaran dan konfirmasi. Terus ada membuka dashboard untuk wisatawan. Di sini ada memberi ulasan. Nah, di sini memberi ulasan setelah si jasa atau layanan yang dibeli atau disewa itu selesai. Di sini ada sequence untuk membatalkan pesanan. Nah, dan juga di sini ada beberapa lagi di sequence ke-11 sampai ke-19. Ada dari sisi pengguna admin, daftar vendor dan verifikasi, terus vendor kelola produk, vendor proses pesanan, chat customer vendor, analitik request buyout, admin verifikasi vendor, admin audit dan ekspor transaksi, admin kelola kategori dan destinasi, admin dashboard dan pengaturan. Nah, di situ sudah kami buat berbagai sequence. Selanjutnya di sini akan lanjut ke bagian demo dari si website Pesisir Connect yang akan didemokan oleh Ramadhani Ahmad, teman saya. Ya baik, jadi sebelumnya perkenalkan saya Ramdhani Ahmad. Di sini saya akan mendemokan aplikasi Pesisir Connect yang telah kami buat. Nah, mungkin di sini langsung saja pertama-tama ini adalah halaman landing page-nya. Jadi ketika siapapun itu mengakses halaman Pesisir Connect, ketika dia belum login, maka halaman ini akan ditampilkan di mana dia dapat melihat beranda. Di sini ada kategori wisata di sini, kemudian ada layanan wisata, ada apa saja dapat terlihat seperti itu. Kemudian ada katalog juga. Di sini juga ada katalog. Namun di sini perbedaannya adalah ketika ia ingin memesan, kita mencet detail, maka dia diminta untuk login terlebih dahulu karena sistemnya akan membaca data dari user yang login tersebut, sehingga jika belum login maka tidak bisa. Nah, kemudian untuk di sistem ini itu ada tiga aktor atau user, yang mana pertama itu adalah admin, kedua adalah vendor, yaitu penyedia jasanya, yang ketiga adalah pengguna yang akan membeli produknya atau dari vendor tersebut. Nah, mungkin di sini saya coba langsung aja dari sisi pelanggan ya. Jadi misalkan di sini saya masukkan kode saya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa ini adalah tampilan dashboard dari akun pengguna, yang dimana dashboard ini fungsinya untuk melihat ada berapa total booking, ada booking aktif berapa, yang selesai berapa, dan total belanja di sistem ini itu berapa. Nah, di sini juga ada riwayat pesanan, dan di sini kita bisa melihat tiketnya, seperti itu. Nah, jadi untuk fitur utama atau proses bisnis yang ada di pengguna ini intinya adalah mereka dapat memesan. Nah, di sini dapat dilihat ada halaman katalog seperti sebelumnya, di mana di sebelah kiri ini ada filter untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Dalam hal ini seperti paket snorkeling, apakah tempat-tempat seperti homestay dan lain-lain. Kemudian juga di sini ada info destinasi. Jadi destinasi ini adalah tempat di mana admin bisa mempromosikan seperti itu. Jadi destinasi ini dapat diatur oleh admin apa saja yang tampil. Di sini contohnya adalah Pulau Pahawang, Pantai Kroy, dan juga Teluk Kiluan. Kemudian di sini ada simpan. Jadi simpan ini fungsinya untuk menyimpan jika kita menyukai dari sebuah produk. Misalkan kita melihat sunset Villa Kroy. Nah, jika kita sepertinya belum ingin booking sekarang, tapi ingin booking nanti, kita bisa simpan dulu di sini. Nah, jika sudah disimpan, langsung aja
tempat simpan dan di sini tersimpan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini sebagai pengguna itu juga bisa menjadi vendor seperti itu. Jadi untuk alur menjadi vendor itu kita daftar akun dulu di login tadi, registrasi sebagai pengguna. Nanti setelah jadi pengguna di sini ada tombol jadi vendor. Nah, dari jadi vendor inilah yang akan harus diisi dan nanti setelah dikirimkan nanti akan dikirim ke admin dan admin akan mengecek apakah vendor yang diajukan ini diterima atau tidak. Nah, mungkin di sini langsung aja kita coba untuk memesan satu. Kita coba pesan ini aja ya, pantai. Nah, untuk halaman ini kalau misalkan udah ada pelanggan yang membeli dan memberikan ulasan, maka akan ditampilkan di sini. Jadi di sini ada info lengkap terkait fasilitas, terus rumah pantai ini seperti apa, dan foto-fotonya. Sini bisa digeser aja untuk foto-foto yang dimasukkan. Nah, selanjutnya jika sudah, kita coba aja pilih tanggalnya di tanggal 3, lanjutkan pembayaran. Kemudian kalau udah fix, misalkan kita tambah catatannya adalah saya mau handuk 2 misalkan. Langsung aja kita bayar. Nah, untuk di sini saya menggunakan Mitrans Simulator. Jadi di sini kita masih dalam tahap simulasi, yang dimana ketika nanti melakukan pembayaran maka akan seperti ini flow-nya. Jadi kita klik aja lanjut pembayaran. Oke, jadi karena kita menggunakan Mitrans, di sini saya akan coba pakai virtual account BCA. Kita copy aja. Terus kita masuk dan kita bayar. Oke, kalau udah di sini kita cek status dan oke. Nah, di sini kita bisa ngelihat langsung tiket yang kita beli. Kita cek aja. Nah, di sini akan diarahkan ke bagian dashboard. Oke, ini sudah selesai. Ke dashboard. Nah, di sini dapat dilihat bahwa statusnya sudah dibayar dan kita bisa melihat tiket. Nah, ini untuk tampilan tiket. Jadi ada informasi terkait pemesan, detail layanan, berlaku, dan syarat dan ketentuan. Di sini juga ada scan verifikasi. Dan di sini kita cetak aja. Nah, kalau misalkan kita cetak seperti ini. Jadi kalau misalkan kita malas untuk buka-buka aplikasi, kita bisa cetak aja dan bawa ke tempat vendornya untuk klaim sewanya. Nah, jadi itu untuk fitur utama dari pengguna. Mungkin di sini kita lanjut aja ke vendor. Masuk. Oke, jadi di sini untuk tampilan dashboard dari vendornya. Jadi vendor ini yang menyediakan produk atau jasanya. Di sini dia dapat melihat dashboard. Kemudian ada produk terlaris. Di sini juga ada tren penjualan. Jadi dashboard ini dapat membantu vendor untuk melihat kira-kira apa nih yang sedang paling banyak dibeli seperti itu produknya. Dan di sini juga ada distribusi status pemesanan, ada data-data terakhir pesanan, dan produk terlaris seperti itu. Ini untuk pendapatannya. Nah, mungkin kita lanjut ke produk. Di sini ada produk-produknya. Di sini dia bisa menambahkan. Kemudian lanjut ke pesanan. Di sini ada total pesanan tadi yang telah di cancel dan telah di paid. Kemudian ada analitik. Jadi selain di dashboard, di sini juga ada
grafik lanjutan yang mempermudah vendor untuk melihat produknya seperti itu, atau status produknya pada sistem ini, berapa kali dibeli, pesanannya, pendapatannya berapa, dan lain-lain. Di sini juga ada ulasan. Jadi di sini kemarin sudah saya contoh terapkan untuk ulasannya dan akan ditampilkan di katalog. Kemudian ada pesan apabila pelanggan ingin memesan, ngechat untuk memastikan pesanan. Kemudian juga ada pendapatan, notifikasi, dan juga yang terakhir ada pengaturan. Ini untuk pengaturan dari vendornya, seperti nomor rekening, informasi toko, dan lain-lain. Jadi di sini vendor dapat melakukan bisnis sistem ini yang dimana dia bisa mendapatkan produk dan dia bisa memproses dari pesanan yang diterima dari pelanggan seperti itu untuk proses bisnis dari vendor. Nah, mungkin kita coba aja. Jadi karena vendor ini termasuk pengguna juga, jadi dia bisa sebagai pengguna juga di sini. Seperti itu. Apabila ingin ke vendor panel, maka akan ke vendor lagi. Jadi dia bisa tetap memesan juga ke vendor lain, misalkan dia sedang berwisata seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut terakhir ke admin. Untuk admin, di sini kita lihat aja. Nah, untuk admin di sini dia dashboardnya untuk melihat komisi platform, melihat transaksi, vendor yang aktif, dan lain-lain. Di sini juga ada grafik. Grafik untuk pengembangan transaksi. Di sini seperti apa dapat terlihat. Dan juga status terakhir dari transaksi seperti itu. Kemudian di sini ada financial global yang dimana admin ini dapat melihat semua transaksi yang terjadi di sistem ini seperti itu. Jadi dia dapat mengontrol dan melihat apabila ada yang mencurigakan, maka dia dapat mempunishment dari vendornya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada verifikasi vendor. Jadi di sini adalah halaman untuk memverifikasi bahwa vendor tersebut emang beneran menyediakan jasa yang baik maupun tidak. Apabila ketika ada pengguna yang ingin menjadi vendor, maka di sini admin dapat melihat detailnya. Apakah sudah ada dokumen izin usaha, rekeningnya, dan lain-lain. Jika sudah oke, maka di sini dapat ada tombol approve seperti itu. Bila nanti ternyata ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh vendor, maka admin dapat merevoke untuk menghilangkan aksesnya seperti itu. Kemudian di sini ada kategori apa saja, dan di sini ada konten destinasi seperti yang tampil. Dan di sini ada pengaturan untuk persentase komisi dan batas minimum. Jadi di sisi admin seperti bisa dibilang ini adalah seperti kantor dari sistemnya. Nah, kantor sistem ini dapat uang dari mana? Yaitu dari komisi yang dari produk seperti itu. Komisi dari produk vendor. Ini mana misal jika terdapat produk dengan harga 600, maka jika komisinya 10%, maka 60 ribunya itu akan dimasukkan ke admin atau ke olah sistem ini seperti itu. Jadi vendor mendapatkan untung, mutualisme, dan juga admin pun mendapatkan untung, dan juga pelanggan mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, itulah proses bisnis yang terjadi secara rinci di sistem ini seperti itu. Ya, Bu. Baik, mungkin cukup sampai di sini aja untuk presentasi demonya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.